Meluncurkan. Halo semuanya, berikut adalah basic cardiovascular mengenai fisiologi siklus jantung yang terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama, sistole atrium, yang kedua, kontraksi ventrikul, yang ketiga, ejeksi ventrikel, yang keempat, relaksasi ventrikel, dan yang kelima, late diastole. Hingga bagaimana sih semua proses tersebut terjadi sehingga bisa menghasilkan yang namanya bunyi jantung. Berikut merupakan proses siklus pompa jantung secara keseluruhan. Dan proses ini akan terus terjadi secara berulang-ulang selama jantung kita berdetak. Di dalam siklus ini, jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan paru-paru melalui 2 fase utama, yaitu diastole sebagai pengisian dan sistole sebagai pemompaan. Fase ini memastikan darah yang kaya oksigen didistribusikan ke jaringan tubuh dan darah yang kaya karbon dioksida dialirkan ke paru-paru untuk oksigenasi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing tahapan dalam siklus pompa jantung. Ini adalah tahapan pertama dalam proses siklus jantung, yaitu atrial systole atau fase sistole atrium. Pada fase ini, siklus pompa jantung yang dimulai tiap keluarnya impuls listrik dari SA node di atrium kanan. Ini menyebabkan depolarisasi atrium yang direpresentasikan dalam gambaran EKG dalam bentuk gelombang P. Akibatnya, akan terjadi kontraksi pada atrium setelah gelombang P berakhir dan menyebabkan tekanan pada ruang atrium semakin meningkat. Darah akan mengalir dari tinggi ke rendah, maka dalam hal ini, darah akan mengalir dari atrium menuju ke ventrikel secara aktif, karena ada kontraksi dari atrium tersebut. Pada fase ini hanya sekitar 20% darah yang dipompa secara aktif, karena dari siklus sebelumnya telah ada 80% ruang ventrikel yang diisi secara pasif. Pada tahap ini, katup antara atrium dan ventrikel atau katup atrioventrikular dalam kondisi terbuka, sedangkan katup semilunar atau yang terdiri dari katup aortik dan katup pulmonalis dalam kondisi yang tertutup. Kita memasuki pada tahapan yang kedua, yaitu tahap isovolumetric ventricular contraction atau fase kontraksi ventrikel. Pada fase ini, impuls listrik mulai masuk ke ventrikel, menyebabkan depolarisasi ventrikel, yaitu sebagai gelombang QRS pada gambaran EKG. Pada fase ini, ventrikel mulai berkontraksi, sedangkan atrium yang sebelumnya kontraksi itu mengalami relaksasi. Hal ini menyebabkan tekanan pada atrium menurun dan tekanan pada ventrikel meningkat. Akibat dari terjadinya fase ini, katup atrium yang awalnya terbuka menjadi menutup. Nah, akibat penutupan katup inilah yang menimbulkan bunyi jantung pertama, yang kita sebut dengan bunyi jantung atau suara 1, yang berbunyi loop. Fase ini disebut dengan isovolumetric ventricular contraction, di mana terjadi peningkatan pada ventrikel, namun belum terjadi proses ejeksi atau pengeluaran darah sehingga volume darah ventrikel tetap sama atau isovolum. Dan di fase ini, katup semilunar masih dalam kondisi yang tertutup. Selanjutnya memasuki tahap yang ketiga, yaitu ventricular ejection atau ejeksi ventrikel. Ventrikel ini jauh lebih tinggi tekanannya daripada tekanan di aorta dan di vena pulmonal, sehingga menyebabkan katup semilunar terbuka dan terjadilah proses ejeksi secara cepat atau rapid ejection. Nah, selanjutnya memasuki yang namanya rumus fraksi ejeksi. Kenapa sih ada rumus ini? Jadi rumus ini tuh untuk mengetahui berapa sih darah yang berhasil dipompa dari total seluruh volume darah yang masuk ke jantung. Untuk rumusnya sendiri yaitu stroke volume
N diastolic volume dikurangi N systolic volume dibagi N diastolic volume. Stroke volume sendiri yaitu jumlah darah yang keluar sekali jantung berdetak. Sedangkan N systolic volume yaitu volume darah yang tersisa setelah darah diinjeksikan ke seluruh tubuh. N diastolic volume yaitu total volume darah dalam jantung sesaat sebelum fase sistole ventrikel. Misalnya, volume terakhir saat ventrikel diastole adalah 120 mili, yang tersisa 50 mili. Maka stroke volume atau darah yang keluar adalah 70 mili, karena 120 dikurangi 50 mili. Lalu 70 mili dibagi 120 mili dikali 100, dan hasilnya adalah 58%. Itu normal karena normalnya adalah 50-70%. Jika kurang dari 50%, maka orang tersebut mengidap gagal jantung. Kita memasuki tahap yang keempat, yaitu fase relaksasi ventrikel. Di tahap ini, terjadi depolarisasi pada ventrikel. Pada EKG disebut dengan lambang T. Tekanan di rongga ventrikel mulai menurun, dan tekanan di aorta dan di vena pulmonal meningkat, menyebabkan tertutupnya kembali katup semilunar. Proses penutupan katup ini menyebabkan bunyi jantung kedua atau suara dua. Kita masuk di tahapan terakhir, yaitu late diastole. Ketika pengisian atrium tadi menyebabkan tekanan di atrium menjadi lebih tinggi daripada tekanan di ventrikel. Katup atrioventrikular pun kembali terbuka dan secara pasif darah mulai mengisi ventrikel hingga sekitar 80%. Kemudian kembali lagi ke fase awal. Selanjutnya yaitu bunyi jantung. Bunyi jantung pertama ketika katup atrioventrikular tertutup. Sedangkan bunyi jantung kedua ketika katup semilunar tertutup, yang biasanya menyebabkan suara lebih besar daripada suara pertama. Berikut merupakan keterangan mengenai bunyi jantung, yaitu bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua.